Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sedulur Kirakso Channel, sekarang kita lagi berada di Desa Amis, Kecamatan Cikedung, tepatnya di makam Pangeran Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan. Apakah di sini merupakan makam beliau? Apakah cuma sekedar tapakan atau petilasan beliau? Karena begitu besar jasa daripada Pangeran Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan dalam rangka syiar Islam, sehingga beliau sampai datang ke Desa Amis dalam rangka syiar Islam. Nanti kita tanya-tanya sama Bunda Ana dan juga Kang Along, minangka Bapak Kunci yang menjaga, yang merawat daripada makam Pangeran Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan. Konon katanya menurut orang sini ini namanya Buyut Penenjoan. Apakah benar di sini Buyut Penenjoan namanya? Nanti kita tanya-tanya sama Bunda Anak dan juga Kang Along yang sudah menanti kita di dalam. Tapi sebelum lebih lanjut, kami mohon dukungan Anda dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share, biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam menguak, mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh, ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri, khususnya di wilayah lingkungan Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share, dan juga yang sudah subscribe channel kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Ada sejarah apa mengenai Desa Amis dan juga Buyut Penenjoan ataupun makam tapakan Pangeran Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan? Langsung saja kita tanya-tanya. Soalnya konon katanya di Desa Amis ini tidak boleh ada hiburan wayang, sedulur Kirakso Channel. Tidak boleh. Masih menjadi tradisi di sini, tidak boleh ada hiburan wayang kulit. Kalau wayang golek boleh katanya. Langsung saja kita tanyakan sama Kang Along dan juga Bunda Anak yang sudah menanti kita di dalam. Oke, sedulur Kirakso Channel, langsung saja kita temui mereka. Let's go. Alhamdulillah, sedulur Kirakso Channel, sekarang kita sudah berada di dalam pendopo dari tapakan ataupun makam Pangeran Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan yang berada di Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Ada sejarah apa di sini? Apakah di sini merupakan makam beliau, makam Pangeran Mbah Kuwu Sangkan, ataukah cuma sekedar petilasan? Nanti kita tanya-tanya sama Bapak Kunci dan juga Bunda Ana
bagaimana sejarahnya. Tapi sebelum lebih lanjut, sedulur Kirakso Channel, kami mohon dukungan Anda dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh, ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang berada di lingkungan wilayah Kabupaten Indramayu khususnya. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, dan juga yang sudah share channel kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja sedulur Kirakso Channel, kita tanya-tanya sama Bapak Kunci mengenai sejarah daripada beliau Pangeran Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan. Sedurunge ya nyuwun agungnya pangapunten gitu Pak. Ya Bapak ki namine ki sinten? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Sahroni, lebih nama panggilan Kang Along. Kang Along. Kang Along. Saya sebagai juru kunci di makam Mbah Kuwu Sangkan Pangeran Cakrabuana Desa Amis. Jadi masalah sejarah ya? Ya, sejarah priwen. Jadi masalah sejarah sebenarnya, kalau sejarah ini kan banyak versinya, banyak versi. Dan sejarah kebetulan di Amis ini saya belum menemukan sejarah tertulisnya. Jadi cuma sekedar tutur tinular dari orang tua dulu. Konon katanya pas di sini tuh dulunya itu bukan desa Amis, desa Cempaka Mulia. Cempaka Mulia. Cempaka Mulia. Dan juga bukan desa, masih pedukuhan. Pedukuhan, masih bawahan sumber. Konon katanya di sini ini dianut oleh agama Kesangyangan. Belum Islam. Dan penggede-penggedenya itu adalah Ki Dusta, Ki Kowang, Ki Brangbang, dan putrinya katanya Nyai Rengganis. Nyai Rengganis. Itu asli orang sini katanya. Jadi itu lumayan orang-orang hebat. Wong-wong sakti. Wong-wong sakti. Jadi siapapun orangnya yang mau mengislamkan di wilayah Cempaka Mulia, kayaknya ya kurang kuat kalau bukan anaknya Prabu Siliwangi. Karena beliau-beliau tersebut itu orang-orang terdekat Prabu Siliwangi, Ki Dusta, Ki Kowang. Nah, terus langsung dari Cirebon, makanya yang mengislamkan di daerah Amis ini, Cempaka Mulia ini langsung dari Cirebon, yaitu Mbah Kuwu Sangkan. Langsung Mbah Kuwu Sangkannya sendiri ya. Berjalannya waktu, alhamdulillah, pendukuhan Cempaka Mulia mulai siar Islamnya oleh Mbah Kuwu Sangkan satu persatu udah mulai mau syahadat. Alhamdulillah. Syahadat terus merembet, dan syiar lainnya melalui kesenian, ada wayang, ada topeng, dan lain sebagainya. Terus Mbah Kuwu Sangkan katanya pas di syiarnya itu, kalau orang Islam itu harus sunat, biar Islamnya lebih sempurna. Ya akhirnya sunat. Jadi didatangkan di dukun sunat dari Cirebon, makamnya ada di sini di lapangan. Oh, yang di sebelah. Tapi ada salah satu orang sini, istilahnya tujuannya mungkin satu merovokator, karena nggak mau masuk Islam. Yang kedua memang ada kesalahpahaman. Jadi itu kalau yang namanya sunat itu apa? Yang namanya sunat itu adalah dihitan, dipotong kemaluannya, biar Islamnya lebih sempurna. Terus yang nanya itu
tujuannya nanya semua itu dari pangkal. Apakah itu disunat semuanya? Yang jawab iya semuanya, tapi yang jawabnya itu pengertinya ya yang cowok itu harus disunat semua, bukannya satu dua orang, semuanya orang cowok harus disunat. Jadi katanya itu, wah kalau begitu bukan untuk membuat kita malahan itu meracun kita. Gimana kalau orang laki-laki katanya dipotong kemaluannya, nggak bakalan hidup. Akhirnya ya memprovokasi, satu persatu mundur. Terus juga ada yang kukuh masuk Islam. Nah terus akhirnya berhasil lah Mbak Kusakan, berhasil mengislamkan di wilayah sini. Terus Mbak Kusakan karena mungkin wali itu banyak tugas, bukannya dia Cempaka Mulia saja, mungkin mau pindah lagi. Akhirnya mengutus santrinya yaitu Ki Walidin. Ki Walidin makamnya ada di sebelah barat Desa Amis. Dianggap aman, sudah jalan. Ki Walidin syiar di wilayah Amis, orang sudah mulai sunat. Tapi yang katanya itu yang pegede itu belum puas, istilahnya terusik lah agamanya gitu. Akhirnya melawan karena Mbak Kusakannya sudah tidak ada di sini. Akhirnya melawan dan konon katanya Ki Walidin itu gugur, meninggal dunia di sini. Dan kabar duka ini terdengar dari Cirebon, dari Mbak Kusakan. Akhirnya Mbak Kusakan datang lagi ke Cempaka Mulia membawa dengan prajurit-prajurit kecilnya. Salah satunya Ki Agran Taka, Kiai Ageng Krapyak, dan ditupas orang-orang tersebut. Perang lah istilahnya, perang. Katanya perangnya di sebelah utara ini. Kan dulunya bukan di situ desa, itu ada di sini. Di Cempaka Mulia. Di Cempaka Mulia. Sekarang ada namanya Desa Lawas. Kan dulunya bekas desa. Nah akhirnya dipukul mundur beliau, dan katanya itu perang itu lumayan lama dan sampai banjir darah. Makanya di sini dinamai Desa Amis karena banjir darah, bau amis. Tapi ada versi lain, Amis itu bukan dari bau hanyir, karena dulu itu masih di sini masih ke bawah wilayah Sunda. Amis itu manis. Dan ada lagi versi Amis itu ada maknanya. Amisnya itu A-nya itu asar, M-nya itu maghrib, I-nya itu isya, S-nya itu subuh. Duhurnya di mana? Duhurnya ada di dalam kita sendiri, katanya gitu. Di versi orang lain. Nah setelah pukul mundur, tapi beliau kurang puas. Akhirnya udah, kalau dia nggak mau masuk Islam bukan manusia, akhirnya pergi ke hutan yang sekarang dinamakan hutan Sinang. Ala Sinang itu. Tapi beliau itu tidak meninggal, tapi sudah bukan manusia, berpasiluman, gitu moksa. Tapi katanya sampai sekarang ya kalau turunannya masih suka muncul, masih ada, masih ada. Jadi di wilayah di Amis ini yang melindungi itu dua golongan, ada yang dari Mbak Kusakan, dari Sri Putih, dan dari Sinang. Akhirnya pukul mundur. Kenapa di wilayah Amis ini tidak boleh ada hiburan wayang kulit? Nah, karena dulunya itu pas syiar itu di wilayah Amis, karena dulu belum ada media triplek, belum ada media seng, makanya bikin mambur itu dari kulit hewan, terus berisikan syiar. Terus ada lagi yang tulisan-tulisan orang tersebut, buronan lah mungkin. Akhirnya orang-orang tersebut kan nggak ini, kalau lihat tulisan itu, kulit itu dibakar, dirusak. Kalau itu dirusak, sampai sekarang kalau ada kulit dirusak. Makanya wayang kulit nggak boleh. Nggak boleh di wilayah Amis ya? Di wilayah Amis. Sampai sekarang. Dulu ada orang yang nyeleneh, coba-coba. Akhirnya ada malapetaka. Makanya sampai sekarang ya masih dipertahankan, Desa Amis tidak boleh ada wayang kulit yang berbaur kulit ya. Masuk ke dalam lumping tidak boleh. Tidak boleh. Dan di sini ada lagi
perbedaan dari desa-desa yang lain. Apa? Kalau orang lain itu memanggil kambing wedus ya. Iya. Kalau di sini itu kidang. Kidang. Padahal kidang itu kan kalau menurut itu kan kidang yang Kijang. liar ya. Kidang liar. Karena di sini nggak boleh orang sini memanggil wedus karena sesepuhnya itu kidusta. Dulu kalau kita memanggil kidang wedus yang datang itu kidusta. Makanya orang sini sampai sekarang ya kidang. Memanggil kambing dengan nama kidang. Dengan sebutan lain. Dan sejarah itu ya kalau saya kurang apa ya namanya juga tutur tinular. Iya. Adapun benar tidaknya ya wallahu a'lam. Iya. Ya mungkin sekilas sejarah dari Desa Amis mungkin itu. Barangkali yang ada dipertanyakan mangga. Mungkin ada yang kurang paham. Barangkali pusakanya buyut masih ada peninggalan-peninggalan dari buyutnya. Oh iya. Menurut orang tua itu dulu waktu pas perang itu ada istilahnya pusaka yang pengiring perang gamelan, namanya Galaganjur. Tapi itu saya kurang paham apakah itu pusaka dari pihak Baku Sangkan, apakah itu pusaka dari pihak orang sini. Tapi katanya itu kalau suara musik itu terdengar, semangat perangnya membara. Apa megangnya? Misalnya orang megang pacul ikut perang. Dan juga itu siapa saja yang mendengar, biarpun perempuan, anak di bawah umur, kalau mendengar musik ikut perang. Misalnya megang lagi ngakalnya gini, apa nasi itu centong, bawa centong perang. Karena apa musik-musik itu termasuk musik apa ya, penyemangat perang. Penyemangat. Dan musik itu katanya sampai sekarang masih terdengar. Tapi ya bentuknya belum tidak ada, tapi suaranya ada katanya. Suaranya masih suka terdengar. Masih suka terdengar. Tapi bagi orang-orang yang tertentu yang suka mungkin ya suka tirakat. Iya. Kalau saya mah belum pernah dengar karena itu. Jadi bangunan baru ya? Bangunan baru 5 tahun kurang lebih. Pas saya di sini, alhamdulillah saya dibangun. Nah biasanya setiap tahun ada acara munjung. Ada. Setiap tahun acara munjung di desa ini dua kali. Iya. Yang pertama di sini di Mbahku Sangkan, yang kedua di Buah Buyut Walidin di situ. Berarti tahun, dua ya? Dua. Sandiwara. Wayang golek. Wayang golek. Karena wayang kulitnya nggak boleh dilarang. Jadi sama seperti desa-desa yang lain ya Kang. Kan setiap tahun diadakan acara munjung buyut. Tapi bedanya mungkin ini menurut saya, penilaian saya ada perbedaan. Iya. Munjungnya di desa Amis dan munjungnya di desa yang lain. Kalau di sini munjung itu munjungin buyut, Mbahku Sangkan. Iya. Tapi kalau di desa lain itu munjungin orang tua masing-masing. Makanya kalau munjung itu setiap kuburan ada tenda kan? Iya. Tapi kalau di sini nggak ada, di sini aja. Cukup di sini. Cukup di sini. Karena yang acara gak munjungi buyut. Munjungi buyut. Itu. Ya terus ada acara adat di desa Amis itu 1 tahun ada 4. Kalau nggak salah, munjung, sedekah bumi, ya, acara adat, terus mapag sri, adat di sini. Terus di sini biasanya suka ada yang beriado di sini, Kang. Bertirakat. Alhamdulillah di sini setelah saya di sini dengan setiap malam Jumat, alhamdulillah diramaikan oleh Jamiah Tahlil. Jadi tujuannya apa? Kita ya satu menghidupkan leluhur kita, merawat leluhur kita, dan kedua kita berdoa bersama untuk mendoakan orang tua kita yang sudah di alam kubur. Karena doa kita yang berjamaah katanya itu lebih diijabahkan begitu. Iya. Dan kalau yang riado itu ya ada saja. Ada ya? Ada. Dari mana saja itu, Kang? Ya dari wilayah Indramayunya, di wilayah luar kota ada. Di luar Jawa juga pernah ada, di luar Jawa dari daerah. Berarti sudah Palembang. Sudah pada tahu ya. Meskipun berada di pedalaman tapi
suara gonga ki anteng kerungu sampai mana-mana. Dan di sini itu ada yang pernah menanyakan, itu tapakan apa makam katanya itu. Saya bilang tapakan. Yang benar katanya tapakan apa makam? Kok ada makamnya? Ya bilang makam. Terus akhirnya kita ngobrol, gimana sih? Kalau saya bilang yang namanya tapakan, makam itu sama menurut saya. Yang membedakan itu antara tapakan dengan kuburan. Kalau kuburan itu kita tahu pas kuburnya jelas ada jasad. Ada jasad yang dipendam. Ada jasad pendam. Tapi kalau namanya wali, coba cari aja dari ujung barat sampai ujung timur. Wali Songo tidak ada kuburannya Sunan ini, pasti makam. Karena nggak sopan kalau kita menamai kuburannya wali itu kuburan, pasti makam. Dan yang namanya tapakan itu bisa jadi makam, bisa jadi tapakan. Tapi yang namanya wali memang sebetulnya wali kan belum mati, masih hidup ya. Katanya. Nah seperti itu sedulur Girasa Channel, penjelasan dari Kang Along. Beliau merupakan juru kunci yang menjaga, yang merawat lokasi keramat dari tapakan ataupun makam dari Pangeran Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan yang berada di Desa Amis, Kecamatan Cikedung, sedulur. Bukan di wilayah Cirebon Girang, bukan, tapi di wilayah Cikedung. Desanya Desa Amis. Nah sekarang kita tanya sama Bunda Ana sendiri mengenai di sini itu secara goibnya seperti apa sih Bunda? Dan juga apakah di sini benar merupakan tapakan daripada beliau Pangeran Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan? Ya terima kasih sebelumnya buat Bapak kuncinya dan Bapaknya juga. Pangapuntennya beliau bakat salah-salah kata nyuwun ya dimaapaken. Yang aku lihat secara gaib, secara kasat mata, ini sebuah padukuan. Pertama kali datang ke sini beliau memang mempunyai misi yang sangat besar, ya sesuai apa yang Kang Along ceritakan, benar adanya. Beliau datang ke sini mempunyai misi syiar Islam, dan apa yang Kang Along mengatakan dulu di sini bukan desa Amis, dan memang betul desa Cempaka Mulia. Pertama kali yang aku lihat di sini sebelum menjadi sebuah padukuan, pangapunten enggih hiut, di sini itu berdirilah sebuah pohon yang sangat besar sekali, sama ini dan ini itu lebih besar pohon itu. Ya, beliau datang, yang aku lihat datang berdiri dan mengatakan disinilah cikal bakalnya akan berdiri sebuah desa. Cuman apa sih? Hanya sekedar di hati, disinilah cikal bakal berdiri, karena yang aku lihat beliaunya berdiri, pohonnya di sini dan beliaunya berdiri di sini, mengatakan cikal bakal desa Amis. Seperti itu. Dan apa sih, dan yang Kang Along ceritakan betul adanya di sini dulu ada orang-orang yang terdahulu yang besar, yang luar biasa. Cuman sesuai yang Kang Along ceritakan emang benar adanya seperti itu. Karena ya di sini dulu masih kesangyangan, belum adanya Islam. Dan Mbah Kuwu hadir pun karena semata-mata mungkin kayak Mbah Kuwunya sendiri mendapatkan petunjuk dari Allah untuk datang ke sini. Dulunya belum ada, hanya mungkin dengan kebesarannya Allah dan keagungannya Mbah Kuwunya sendiri dikasih petunjuk sama Allah, suruh datang ke desa ini, ke padukuan. Di sini dulu masih hutan belantara, dan yang aku lihat dulu sekali desanya di sana. Cuman pangapunten di sana dulu yang aku lihat ada sebuah desa ya sekelompok
rumah lah. Di sini pun ada tapi nggak banyak. Cuman pertama kali datang di sini sama di sini ada dan di sana ada. Tapi di sini tuh apa sih? Belum desa, belum. Hanya ya hutan lah, hutan kecil lah, belum nggak begitu luas kayak gitu. Cuman mengatakan di sinilah cikal bakal saya akan mendirikan sebuah padukuan, bukan desa, padukuan. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu banyak dari masyarakat yang mengagumi syiar beliau dengan keragaman, dengan budayanya, mengenalkan adat istiadat dan ragam islaminya dengan adatnya dicampurin kayak gitu. Dan memang dengan seiringnya waktu orang yang tidak beliau, maaf ya saya tidak bisa menyebutkan kata orang pangapunten, beliau yang memang hatinya belum tersentuh dengan ajaran Allah yang dibawa ajaran Islam. Dibawa sama Mbah Uwu sama Mbah Buyut, beliau mungkin menghindar dan lari ke sana seperti itu. Dan apakah di sini ada peperangan? Iya betul, ada peperangan di sana ya kan? Peperangannya di sana ada peperangan yang besar. Kenapa bisa dikatakan desa Amis? Karena memang batasnya itu masih, karena dulu di sini tuh kebanyakan zaman dulu ngomongnya itu jadi pendatang dari Sumedang. Jadi bahasa-bahasa Sunda kebanyakan seperti itu yang datang ke sini dulu itu bahasa Sunda. Jadi banyak versinya, betul seperti yang Kang Along bilang, memang banyak versi. Ada yang mengatakan versi Amis A seperti ini, B seperti ini, emang betul, dan saya pun mengakui, dan versi itu semuanya betul, nggak ada yang salah. Emang betul versi dari orang Sunda mengatakan seperti ini, dan versi dari orang Jawanya seperti ini, versi dari penduduk asli dari sininya pun seperti ini. Memang seperti itu kenyataannya. Jadi saya mengatakan emang betul seperti itu. Dan apakah ada kayak gamelan? Memang ada. Tadi berbentuk warnanya itu kayak perunggu. Ya, perunggu. Jadi bukan egong, kalau egong kan besar, itu mah kecil seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi siapapun, jadi mungkin juga atas izin Allah dengan karomahnya Mbah Buyut, jadi suara ini menggetarkan hati masyarakat. Jadi bikin semangat, menambah semangat ingin ikut berperang seperti itu. Dan apa yang Kang Along bicarakan semuanya emang betul adanya, sesuai yang emang Mbah Buyut katakan. Dan yang aku lihat di sini itu ada istrinya beliau, pangapuntennya ya kalau salah ya Kang ya, cuman begitu datang dan beliau di sini ada beliau, dan di sebelahnya tuh beliau tidak mengatakan apakah ini istrinya atau anaknya, tidak. Cuman aku melihat ada beliau sesosok wanita yang anggun dengan disanggul kebaya putih dengan kain warnanya agak putih, ada kecoklatan bergaris seperti itu, disanggul anggun lah seperti itu. Ada beliaunya Mbah Kuwunya berdiri dan beliaunya tuh duduk. Jadi aku nggak bisa mengatakan apakah itu istrinya atau anaknya, karena beliaunya hanya senyum. Dan apa yang Kang Along bicarakan memang beliaunya iya. Di sini memang tapakannya beliau, apa yang Kang Along petilasan gitu. Ya. Jadi apakah di sini orang mengatakan kuburan? Kalau kuburan ada jasadnya, tapi yang aku lihat, maaf ya Kang ya, nggak ada jasadnya beliau di sini. Beliau seorang agung. Jadi yang aku lihat ada salah satu tempat yang lebih agung lah beliau tinggal kayak gitu. Tapi di sini hanya sebuah tapakan. Dan yang di sini itu, yang di sini menjadi tapakan itu, yang aku lihat itu sebuah pohon besar cikal bakal. Disinilah akan berdirinya sebuah padukuan yang sekarang dinamakan Desa Ciamis. Desa Amis ya, bukan Ciamis. Maaf, Desa Amis. Jadi di sinilah pohonnya dan beliaunya berdiri di sini. Jadi yang aku lihat pertama kali datang itu, ini sebuah pohon yang sangat besar. Beliaunya berdiri dan
cikal bakal desa Amis di sini. Waktu dulu kan bukan desa tapi padukuan. Padukuan, dan di sini tuh banyak sekali santrinya. Ya pangapunten ya, maaf kalau salah, cuman aku lihat itu banyak. Aku bisa dibilang santrinya beliau yang berguru di sini, yang belajar ilmu agama, menempuh ilmu kepada beliau tuh banyak di sini. Kalau zaman dulu yang aku lihat kan cara berpakaiannya hanya sekedar kayak kain di sepinjung, kayak gitu. Laki-laki dengan di sininya pakai blangkon kayak gitu. Kalau zaman dulu kan dengan ini pakaian laki-laki warnanya ya kayak kusem, tapi model-model dulu di sini banyak sekali. Dan waktu masih ada Mbah Kuwu memang tentrem, aman, tidak ada istilahnya ada masalah ini itu nggak ada. Tapi begitu Mbah Kuwunya mengutus seseorang dan memang orang yang mungkin tidak sehati dengan Mbah Kuwu, jadi ada siasat mengadu domba. Jadi terjadilah seperti ini, sehingga terjadi pertumpahan darah. Dan kembali lagi kayak Kang Along mengatakan, yang bisa menundukkan desa ini hanya keturunannya Eyang Prabu Siliwangi. Emang betul adanya. Kenapa? Karena beliau ini, para pembesar ini memang masih ada sangkut pautnya sama Eyang Prabu Siliwangi. Mbah Buyut Prabu Siliwangi memang masih ada. Jadi siapapun itu nggak akan pernah bisa menundukkan beliau, terkecuali memang yang masih mempunyai darah dari Eyang Prabu Siliwanginya sendiri. Orang luar nggak akan pernah bisa dan nggak akan pernah mampu. Kenapa? Karena para pembesar ini hanya tunduk pada Eyang Prabu Siliwangi, otomatis tunduk juga dengan keturunannya beliau. Seperti itu, keturunan Eyang Prabu Siliwanginya sendiri itu tunduk. Tapi dalam arti mereka-mereka yang tidak hatinya belum tersentuh dengan ajarannya yang dibawa Mbah Kuwu, tapi bukan berarti kayak orang berselisih paham. Tidak, sampai sekarang pun masih ada jalinan, tetap ada ikatan dalam arti saling menjaga, saling menghormati. Sekarang kadangkala beliau-beliau yang memang tidak ada jadi suka nengok ke sini. Jadi beda-beda keyakinan, tapi walaupun berbeda keyakinan, tapi tetap beliau ini suka datang ke sini nengokin keturunannya yang di sini. Jadi semuanya yang Kang Along bicarakan itu aku jawab iya, karena Mbah Buyutnya sendiri mengatakan nunduk. Beliau nggak ngomong, senyum tapi angkuk kepalanya, berarti menandakan memang beliau mengiyakan seperti itu. Dan aku ngomong kayak gini pun ya beliaunya ada, jadi aku kan nggak berani ngomong sembarangan. Tentunya Kang Along pun lebih paham, nggak mungkin Kang Along itu berbicara sembarangan. Memang saya akui di sini memang betul apa yang diceritakan Kang Along itu seperti itu adanya, nggak dikurangin, nggak dilebihin, seperti itu. Ya mungkin sehingga terjadi peperangan antara Islam dan juga agama penganut kesangyangan yang ada di sini. Terjadi peperangan mungkin karena oknum tersebut yang mengadu domba. Yang mengadu domba ini, tapi yang jelas walaupun ini berbeda keyakinan, tapi alhamdulillah karena pas sudah mengetahui siapa sebenarnya yang mengadu domba itu, pangapunten waktu itu pun yang mengadu dombanya kan gugur. Ternyata tidak benar. Makanya sampai sekarang beliaunya walaupun ibarat kata sudah mundur dari sini, tapi tetap dia suka datang ke sini nengokin. Tapi bukan berarti nengokin untuk membuat perang, tidak. Nengokin anak putune, waras orane, makmur ora, seperti itu. Jadi kalau bahasa apakah di desa sini masih dalam hal magicnya memang masih kental. Siapapun orangnya nggak bisa sembarangan di sini ngomong asal-asalan. Kenapa? Karena di sini maaf ya Kang Along, jadi
di sini itu yang menjaga itu Kang Along bilang tadi mengatakan 2 ya. Aku mengatakan 3. Kenapa? Ini beliau yang memang berbeda keyakinan, dan beliau yang Prabu Siliwangi, dan beliaunya Mbah Kuwu Sangkan itu jadi suka kesini. Jadi 3. Enggak, maksudnya 2 itu 2 versi agama dari Kesangyangan dan dari nggih. Iya betul. Jadi apa sih namanya? Jadi memang di sini tuh dijaga dengan beliau-beliau yang sangat besar. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke sini seperti itu. Jadi jangan macem-macem masuk ke wilayah sini. Jangan pernah mengatakan yang nggak bener. Karena di sini tempat kumpulnya para petinggi yang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Betul. Ya ini mah tambahannya. Nggih. Boleh nih. Monggo. Kan di desa sini kan setiap jalan yang lintas Kamis itu ada perbatasan istilahnya. Di sebelah utara itu namanya kecepot. Istilah orang sini kalau kecepot, misalnya orang mau niat benar, jadi istilahnya pot di situ. Jatuh di situ. Jatuh. Seorang mungkin bawa jimat-jimat. Jimat yang luntur di situ, nyempot di situ. Terus dari selatan ada istilah nama Blok Wawur. Jadi kalau orang menyerang dari sebelah selatan itu pasti ilmunya mawur. Katanya itu mungkin ini. Terus dari sebelah situ ada si Brengkok dari barat, si Brengkok, Cai Brengkok mungkin ya. Pasti kalau orang pasti keprengkok. Pasti ketahuan. Terus dari sini apalagi tuh? Dan memang ada banyak kejadian dulu pas katanya itu ada perang antar desa, tapi bukan antar desa sih, beda. Waktu zamannya DI? Enggak, zaman sekarang sama orang Madura katanya. Ya, itu katanya itu orang yang nyerang itu katanya desa Amis itu banyak keluar semua, perempuan semua. Padahal orang Amisnya nggak tahu menau itu. Tapi memang jadinya mobil pernah dibalik, Tapi orang Amis nggak pernah ngelakuin itu. Tahu entah siapa yang melakukan itu. Berarti benar-benar leluhur sepuhnya masih menjaga masa. Kalau nggak salah itu kejadian 2 kali, 3 kali serangan dari luar. Nggak sempat masuk Amis sudah mundur duluan. Kata orang tua dulu. Ya sampai sekarang pun memang masih Kang, masih dalam arti kita bahasanya goibnya tuh masih luar biasa. Apa yang Kang Along tadi ngomong itu memang betul. Jadi karena sangat penting deh Kang. Jadi apa yang tadi Kang Along bicarakan, setiap titik itu memang ada yang jaga. Jadi bahasa kita orang ngomong mah ditempatkan seseorang yang jadi kalau ada orang masuk, jadi dia belum masuk juga udah kalah di situ. Jadi emang beliaunya pangapunten Simbah Buyut ini jadi menetapkan seseorang di situ untuk menjaga, ditugaskan. Jadi kalau kita bahas orang memata-mata, jadi ada posnya, Tilik Sandi ada posnya masing-masing kayak gitu. Jadi memang ya alhamdulillah di sini luar biasa tempatnya. Ya, aman lah dalam arti apa? Kalau kita hatinya niatnya baik, bismillah kita pasti dikasih kelancaran, aman. Tapi kalau kita dari awal udah niatnya nggak benar, dalam arti kita mau berbuat jahat, ya belum datang ke sini pun udah gagal di tengah jalan. Jadi enggak kayak gitu. Dan lagi pangapunten jika ada seseorang yang mempunyai hati ingin berbuat jahat sama orang di sini, apalagi orang di sininya memang murni, dia tidak pernah melakukan apa yang dia tuduhkan, jangan tanya, walaupun beliaunya tidak berusaha dengan cara melakukan apapun untuk apa sih membela diri, tapi dengan sendirinya pasti ada yang ngebantu. Karena tempat sini memang bahasanya dijaga, bahasa Jawane mas apa bae sing garepan gawe huru-hara ning kene, gawe masalah ning kene aja takon dosa kayak kono. Jadi nggak sembarangan kalau di sini.
karena wilayahnya luas sebelah sana. Semuanya yang aku lihat itu kayak sinar merah muter seperti itu, emang luas. Jadi emang di sini tuh semuanya dijaga, nggak sembarangan. Bahkan dari beliaunya yang memang berbeda keyakinan pun kalau datang ke sini seandainya ada masalah ya pasti membantu. Tapi kalau mau menengok ke sini pun ya kulo nuwun sama yang di sini. Aku mau kulo nuwun, mau datang ke sini mau nengokin apakah keturunan saya di sini baik-baik saja, ingin melihat keadaannya kayak gitu. Karena jadi mungkin prinsipnya dulu-dulu. Ya memang dulunya juga katanya begini, kan yang nama pernah sempat sahadat, beliau itu sempat sahadat, cuman karena ada provokasi lah, provokator, ada pihak ketiga, jadi ya sempat masuk Islam, mungkin posisi belum sunat ya, tapi ya karena ada provokasi jadi makanya kita sebagai anak susunya ya gimana sih hukumnya kita kirim hadiah Fatihah, ya nggak apa-apa lah, karena dia juga pernah sempat Islam, pernah sahadat, dan bagaimanapun juga walaupun ada salah satu memang yang belum dijalankan kewajibannya, tapi setidaknya beliau pun ada jasa di sini, membesarkan nama di sini, dalam arti menjaga. Walaupun kadang-kala dari jauh pun beliau tetap menjaga, nggak sembarangan. Karena biasanya beliau itu keluar masuk itu bukan di malam Jumat, biasanya kalau nggak di malam Selasa, biasanya di malam Sabtu. Beliau suka datang nengokin kayak di sini kayak gitu. Tapi kalau Mbah Kubunya, karena beliaunya juga banyak tugas kan, nggak harus di sini saja. Jadi seandainya ada sesuatu di sini, kalau diundang beliau, Bismillah beliau pasti datang. Karena istilahnya tempat sini memang taklukannya Mbah Kubu Sangkan, bukan taklukannya siapa-siapa. Taklukannya Mbah Kubu sendiri. Betul. Ini desa sini, desa Amis asli, kalau zaman sekarang bilangnya 100% asli taklukannya Mbah Kubu Sangkan. Sing bebedah. Betul. Babad Alase, lamun dari zaman Sekimah. Babad Alase, dan pertama kali memperkenalkan adat istiadat, memperkenalkan syiar Islam, dakwahnya. Tapi cara dakwahnya itu bukan secara kita kayak ngaji alif bata, enggak. Dengan apa? Dengan adat. Hayo masyarakat senangnya apa ya? Ayo, tapi sambil berdakwah seperti itu. Nah, sosok goib yang menjaga di sini itu apa, Bun? Semuanya baik, nggak ada yang nggak baik di sini. Karena sosok goibnya semuanya ya, ada harimau, ada apa, cuman beliaunya auranya positif semua, nggak ada yang negatif. Karena kenapa? Karena di sini dilingkar dengan cahaya warna merah. Jadi merahnya tuh merah kayak keemasan. Jadi nggak bisa. Bahkan energi negatif datang ke sini pun nggak bisa. Jadi saya katakan di sini semuanya energinya positif seperti itu. Jadi emang ada ya sosok macan yang menjaga, ada. Karena masih terah dari Pajajaran. Betul. Katanya di sebelah sini ada Ki Jaga Raksa dan Ki Jagawana. Ada yang ngomong lagi versi yang lain, Ki Maung Bodas dan Ki Maung Loreng. Katanya sosok macan ada, dan beliau pun bangga pun lagi sini lagi mendengarkan kita berbicara, kita ngobrol. Kenapa? Ya mungkin kalau kitanya asal ngomong ya beliaunya pun nggak terima. Pastilah lagi ngapain ngomongin tentang sejarah asal-asalan tuh nggak mungkin. Jadi beliaunya pun ada mendengarkan. Nah, cukup. Iya, karena Oke, sedulur Ki Rekso Channel, itulah tadi penjelasan dari Kang Along dan juga Bunda Ana mengenai sejarah daripada tapakan atau makam Pangeran Cakrabuana Mbah Kubu Sangkan yang berada di Desa Amis, Kecamatan Cikedung.
Ya seperti itulah. Kenapa sampai terjadi peperangan? Intinya karena ada pihak ketiga, karena ada provokator yang membuat ulah sehingga terjadi peperangan. Aslinya beliau-beliau itu orangnya baik. Mbah Kuwu Sangkan datang mengajarkan, mengenalkan ajaran Islam dengan damai, tidak ada pemaksaan. Tapi karena ulah dari oknum tersebut yang menyebabkan terjadinya peperangan. Seperti itu, kurang dan lebihnya sedulur. Apabila kami ada perbedaan versi dengan sedulur Kirakso Channel yang melihat tayangan kami, jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan dan juga permusuhan, jangan. Tapi jadikan seperti Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena kebenaran yang tahu sebenarnya hanya Allah. Kita mah cuma tutur tinular, jareje, kono, ya sedulur. Kurang dan lebihnya seperti itu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.